Karena konflik antara Iran dan Amerika sekarang ini, saya tuh kepo lalu cari-cari informasi tentang beberapa peristiwa, terutama peperangan yang terjadi, yang terindikasi mengangkat isu antara Sunni dan Syiah. Ternyata memang ya sekriuk itu isu Sunni dan Syiah untuk digoreng, terutama untuk yang sekarang ini bagi para Zionis gitu. Jadi saya menyebutnya konspirasi lagu lama kaset baru gitu. Nah, sebenarnya apa sih target dari banyak banget peperangan yang terjadi? Akhirnya saya menyimpulkan beberapa poin ya. Yang pertama adalah take over kekuasaan, pengambil alihan. Kemudian perampasan aset sumber daya alam, seperti minyak, emas, dan lain sebagainya. Lalu mempertahankan marketplace perdagangan senjata ini yang paling utama yang terjadi pada peperangan yang banyak terjadi di era modern. Kenapa? Tidak ada perang, tidak ada yang beli senjata, bro. Lalu setelah saya membaca banyak referensi, saya coba ya bagi dalam dua era. Era pertama adalah era vintage yang mewakili situasi di mana informasi masih sangat terbatas, sangat minim. Masih menggunakan kurir untuk mengirimkan berita-berita antara satu wilayah ke wilayah lainnya. Gitu. Isu yang sering dimainkan pada era ini adalah Sunni Syiah serta perpecahan golongan lainnya gitu ya. Dengan berbagai bumbu. Nah, rata-rata di era ini, konflik yang diciptakan oleh provokator itu targetnya penggulingan kekuasaan, lalu wilayahnya di take over. Gitu. Jadi, negara atau wilayah yang dikudeta diambil alih pemerintahannya. Pemimpinnya diganti sesuai dengan yang memenangkan perang. Kira-kira seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah di era modern, di mana komunikasi itu jauh lebih efektif. Sudah ada telepon, telegram, TV, bahkan kalau di akhir-akhir sekarang ini sudah ada medsos yang telah menjadi salah satu media informasi yang sering dijadikan acuan. Kenapa? Karena sifatnya yang masif, cepat, up to date, bahkan bisa real time. Nah, isu yang dimainkan ternyata ya masih juga ada unsur-unsur tentang perbedaan paham dalam golongan. Terutama tentu saja yang gurih kriuk untuk digoreng adalah Sunni dan Syiah. Dan di era ini lebih fokus konflik yang diciptakan oleh Zionis untuk merampok sumber daya alam di negara yang terjadi konflik tersebut. Jadi indikatornya gini deh. Kalau ada negara yang punya sumber daya alam berlimpah, biasanya di situ akan terjadi perang. Kenapa? Ibaratnya gini aja, kalau kamu punya rumahnya itu ruwet banget ya, suami istri berantem, anak berantem dan lain sebagainya, kemudian suaminya sering pergi keluar kota karena nggak betah di rumah, istrinya juga sering pergi-pergi, anak-anaknya juga nggak betah di rumah, rumahnya kosong, gampang kan kalau mau dicuri, ya nggak sih? Gitu. Makanya dibikin konflik, supaya apa? Ketika sumber daya alamnya itu dikeruk, lebih mudah gitu. Nah, dalam era ini biasanya negara yang dijajah atau dikudeta akan tetap eksis. Misalnya namanya negara Hastinapura misalnya gitu. Tapi ini ada di Pendawa. Oke, kita ini deh, negara ABC gitu biar lebih aman ya. Negaranya dijajah tapi tetap nama ABC-nya tuh tetap ada. Cuma pemimpinnya yang digulingkan. Kemudian diganti dengan pemimpin boneka. Namanya boneka itu sudah pasti bisa dimainkan sesuai dengan yang memainkannya. Nah, biasanya pemainnya itu siapa? Cek agenda Zionis ya. Ini beberapa timeline yang saya coba susun. Kalau nanti mau ditambah listnya silakan. Sampaikan aja di kolom komentar ya. Mungkin saya juga tidak terlalu teliti gitu ya dalam merangkum. Jadi kalau ada penambahan informasi akan lebih baik buat kita semua gitu. Nah, saya bagi tadi menjadi era vintage dan era modern. Di era vintage yang pertama, pada tahun 35 Hijriah atau 656 Masehi terjadi kudeta terhadap Khalifah Utsman bin Affan. Oke, selanjutnya di 36 Hijriah yang kedua ya, pada 656 Masehi terjadi perang Jamal atau perang unta. Yang ketiga, pada 37 Hijriah atau 657 Masehi terjadi perang Siffin. Yang keempat, pada 40 Hijriah
atau 661 Masehi, kudeta terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang kelima, pada 61 Hijriah atau 680 Masehi terjadi peristiwa Karbala. Kalau ini terkenal ya, karena banyak banget ritual-ritual yang dilakukan oleh pengikut Syiah atau Ahlul Bait yang berkaitan dengan Karbala. Saya sudah pernah bikin VT-nya juga sih, VT singkat, nanti kalian bisa lihat aja. Yang selanjutnya di era modern. Yang pertama adalah pada tahun 1992 sampai 1995 terjadi perang Bosnia-Herzegovina. Pada saat itu saya kalau nggak salah masih SD atau SMP lah. Nah, di tahun 1999 perang Kosovo. Yang ketiga, pada tahun 2001 sampai 2021, lama ya, perang Afghanistan. 20 tahun. Pada tahun 2011, perang saudara di Libya. Masih 2011 sampai sekarang, di April 2026, perang saudara di Suriah. Lama juga, lebih dari 10 tahun ini. Yang keenam, di tahun 2022 sampai sekarang, April 2026, perang Rusia dan Ukraina. Nah, saya harap sih nanti saya bisa coba bikin VT lagi yang lebih detail tentang informasi peristiwa-peristiwa tersebut yang ada di list tadi. Tetapi kalau misalnya teman-teman mau ngecek, bisa sih di internet, tinggal tulis aja keywordnya sesuai dengan list yang saya tulis. Kalau ada data atau informasi yang kurang sesuai, silakanlah dikoreksi ya. Kasih tahu aja menurut buku apa, atau karangan siapa, atau referensinya dari media apa, supaya kita saling melengkapi dan bisa memberi pencerahan, terutama bagaimana sih seharusnya kita bersikap terhadap segala macam isu yang terjadi. Karena propaganda itu luar biasa banget ya, kita tuh dibikin bingung gitu, harus percaya sama siapa. Sehingga dengan memahami pola propaganda, penyebaran isu yang berpotensi pada perpecahan, harapannya semoga kita terjaga dari hal-hal yang tidak menguntungkan bagi diri kita ataupun secara skala besarnya bagi negara kita sendiri, ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan sedikit pencerahan gitu ya. Dan buat teman-teman di luar sana juga bisa lebih sedikit memahami situasi yang terjadi sekarang ini seperti apa. Tuh, terima kasih sudah mengikuti VT-VT saya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu ya buat saudara-saudara kita yang sedang mengalami konflik. Semoga segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik. Amin. Al-Fatihah.